Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Al-Baqarah ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Artinya, kitab Al-Quran ini maksudnya tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Jadi di sini disebut dzalikal kitab, berarti kitab ini, artinya ini kitab. Bahwa ini isyarat yang ditujukan kepada Al-Quran yang telah dijanjikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagian kalangan ahli tafsir berpegang pada apa yang diriwayatkan oleh Al-Qurtubi dan lain-lainnya. Jadi isyarat ini, zalikal kita, ini kitab, itu yang ditujukan dengan maksud Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah. Atau isyarat yang ditujukan kepada kitab Taurat atau Injil atau lain yang semisalnya. Semuanya ada 10 pendapat. Akan tetapi pendapat tersebut dinilai lemah oleh kebanyakan ulama. Jadi yang dimaksud kitab di sini, di dalam ayat ini adalah Al-Quran. Orang yang mengatakan bahwa makna yang dimaksud dengan kitab itu adalah isyarat kepada kitab Taurat dan Injil, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dan lain-lain, itu jauh sekali menyimpang dari kebenaran, tenggelam ke dalam perselisihan yang memaksakan pendapat, padahal dia sendiri tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Ar-Raib artinya keraguan. As-Sadli meriwayatkan dari Abu Malik, dari Abu Saleh, dari Ibnu Abbas, dari Murrah Al-Hamdani, dari Ibnu Mas'ud, dan sejumlah orang dari kalangan sahabat Rasulullah SAW, bahwa makna la raiba fihi artinya tidak ada keraguan di dalamnya. Hal yang sama dikatakan pula oleh Abu Darda, Ibnu Abbas, Mujahid, Sa'id Ibnu Jabir, Abu Malik, Nafi, Maula Ibnu Umar, Atta, Abul Aliyah, Ar-Rabi Ibnu Amnas, Muqatil Ibnu Hayyan, As-Sadli Aqatadah, dan Ismail Ibnu Khalid. Ibnu Khatib mengatakan, aku tidak pernah menjumpai atau mengetahui adanya perselisihan pendapat mengenai maknanya. Dulur-dulur seiman, makna ayat yang di dalam kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya. Ia diturunkan dari sisi Allah. Pengertiannya sama dengan makna firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat As-Sajdah, yaitu Alif Lam Mim. Turunnya Al-Quran yang tidak ada keraguan padanya adalah dari Tuhan semesta alam. Surat As-Sajdah ayat 1 dan 2. Sebagian ulama mengatakan bahwa bentuk kalimat ayat ini merupakan kalimat berita. Tetapi makna yang dimaksud adalah kalimat nahi atau larangan, yakni janganlah kalian meragukannya. Di antara ulama ahli qiraah ada yang melakukan waqaf, menghentikan bacaan pada lafaz la raiba fih, kemudian melanjutkan bacaan dari hudal lil muttaqin, fihi hudal lil muttaqin. Melakukan wakaf pada firman-Nya la raiba fih lebih utama karena berdasarkan ayat yang telah kami sebutkan tadi. Karena lafaz hudal menjadi sifat Al-Quran, yakni kitab Al-Quran itu tidak diserukan lagi. Di dalamnya terkandung petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Makna ini lebih kuat daripada fihi hudal, artinya kitab
Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Lapas hudan bila ditinjau dari segi bahasa dapat dianggap menjadi kata sifat. Dapat pula dianggap sebagai keterangan keadaan. Hidayah ini dikhususkan bagi mereka yang bertakwa, seperti makna yang terkandung dalam firman-Nya. Qul huwa lilladzina amanu hudaw wa shifaa walladzina la yu'minuna fi adhanihim waqra wa huwa 'alaihim 'ama ulaika yunadawna min makanin ba'id. Artinya, katakanlah Al-Quran itu adalah petunjuk dan penawar bagi orang-orang yang beriman. Dan orang-orang yang tidak beriman, pada telinga mereka ada sumbatan. Sedangkan Al-Quran itu suatu kegelapan bagi mereka. Karena itu adalah atau seperti orang-orang yang dipanggil dari tempat yang jauh. Surat As-Fussilat ayat 44. Dan juga Allah berfirman pada surat Al-Isra ayat 82. Dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang beriman. Dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Jadi dulur-dulur, masih banyak lagi ayat yang menunjukkan bahwa makna bahwa hanya orang-orang mukminlah yang akan beroleh manfaat dari Al-Quran. Karena dari orang-orang mukmin itu sendiri sudah merupakan petunjuk. Akan tetapi yang beroleh petunjuk itu hanya mereka yang bertakwa. Sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah surat Yunus ayat 53-87 yang artinya, hai manusia, sesungguhnya telah datang kepada kalian pelajaran dari Tuhan kalian dan penyembuh bagi penyakit-penyakit dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dulur-dulur seiman, As-Saddi meriwayatkan dari Malik, dari Abu Soleh, dari Ibnu Abbas. As-Saddi juga meriwayatkan dari Murrah Al-Hamadani, dari Ibnu Mas'ud dan sejumlah sahabat Rasulullah SAW mengenai makna hudan lil muttaqin. Jadi makna yang dimaksud ialah cahaya bagi orang yang bertakwa. Abu Raub meriwayatkan dari Daha, dari Ibnu Abbas mengenai hudan lil muttaqin, yang mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang mukmin yang menjauhkan diri dari kemusyrikan terhadap Allah dan mereka selalu beramal dan dengan taat kepadanya. Muhammad Ibnu Ishaq meriwayatkan dari Muhammad Ibnu Abu Muhammad Maula Zaid Ibnu Sabit dari Ikrimah atau Sa'id Ibnu Jubair dari Ibnu Abbas mengenai makna al-muttaqin. Ibnu Abbas mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang takut kepada siksaan Allah dan meninggalkan hidayah yang mereka ketahui. Dan mereka mengharapkan rahmatnya dalam membenarkan apa yang didatangkannya. Subhan Sauri menceritakan dari seorang lelaki dari Al-Hasan Al-Basri mengenai firman-Nya lil muttaqin. Al-Hasan mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang memelihara diri dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah dan menunaikan hal-hal yang telah difardukan atau diwajibkan oleh Allah. Abu Bakar Ibnu Ijaz mengatakan bahwa Al-A'mash pernah bertanya kepadanya mengenai makna al-muttaqin. Maka dijawab, tanyakanlah masalah ini kepada Al-Kalbi. Dia menanyakan kepada Al-Kalbi dan Al-Kalbi menjawab bahwa mereka adalah orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar. Kemudian Abu Bakar Ibnu Iyash berkata lagi, ketika aku merujuk kepada Al-Amash mengenai apa yang dikatakan Al-Kalbi, ternyata Al-Kalbi mempunyai pendapat yang sama denganku dan tidak memprotesnya. Qatadah mengatakan bahwa muttaqin adalah orang-orang yang disebut dalam firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 3, yaitu alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Artinya mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan sholat. Sedangkan Ibnu Jarir berpendapat bahwa makna ayat mencakup semua
yang dikatakan oleh pendapat-pendapat di atas. Dulur-dulur seiman, Imam Turmuzi dan Imam Ibnu Majah meriwayatkan sebuah hadis melalui riwayat Abu Ukail, itu Abdullah Ibnu Ukail, dari Abdullah Ibnu Yazid, dari Rabi'ah Ibnu Yazid, dari Atiyah Ibnu Qais, dari Atiyah As-Sadi, yang menceritakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, yang artinya seorang hamba masih belum mencapai golongan orang-orang bertakwa sebelum dia meninggalkan hal-hal yang tidak mengapa, karena menghindari hal-hal tersebut mengandung apa-apa atau mengandung dosa. Menurut Imam Turmuzi, hadis ini berpredikat hasan gharib. Ibnu Hatim mengatakan, telah menceritakan kepada kami Abdullah Ibnu Imran dari Ishaq Ibnu Sulaiman, yakni Ar-Razi, dari Al-Mughirah Ibnu Muslim, dari Maimun Abu Hamzah, yang menceritakan bahwa ketika ia sedang duduk di dekat Abu Wa'il, masuklah seorang laki-laki yang dikenalnya dengan julukan Abu Arib, salah seorang murid Mu'az. Syakik Ibnu Salamah berkata kepadanya, "Hai Abu Arib, tidakkah engkau menceritakan kepada kami apa yang telah dikatakan oleh Mu'az Ibnu Jabal?" Ia menjawab, "Tentu saja, aku pernah mendengarnya mengatakan bahwa kelak di hari kiamat, umat manusia ditahan dalam suatu tempat. Kemudian ada suara yang menyerukan, 'Di manakah orang-orang yang bertakwa?' Lalu mereka, maksudnya orang-orang bertakwa, bangkit berdiri di bawah naungan Tuhan yang Maha Pemurah. Allah menampakkan diri kepada mereka dan tidak menutup dirinya. Aku bertanya, siapakah orang-orang yang bertakwa itu?" Mu'az menjawab, "Mereka adalah kaum yang menghindarkan diri dari kemusyrikan dan penyembahan berhala. Dan mereka mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Lalu mereka masuk ke dalam surga." Dulur-dulur seiman, Al-Huda menunjukkan makna hal yang mantap di dalam kalbu berupa iman. Tiada yang mampu menciptakannya di dalam kalbu hamba-hamba Allah selain Allah itu sendiri. Sebagaimana yang dinyatakan dalam firman-Nya, yang artinya sesungguhnya kamu tidak dapat memberikan petunjuk kepada orang-orang yang kamu kasihi. Surat Al-Qasas ayat 56. Kemudian dalam surat Al-Baqarah ayat 272 Allah juga berfirman, "Bukanlah kewajibanmu menjadikan mereka itu mendapat petunjuk." Sedangkan Al-A'raf ayat 186 Allah berfirman yang artinya, barang siapa yang Allah sesatkan maka baginya tak ada orang yang akan memberikan petunjuk. Dulur-dulur seiman, dalam surat Al-Kahfi ayat 17 Allah telah berfirman yang artinya, barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah maka dialah yang akan mendapatkan petunjuk, dan barang siapa yang disesatkannya maka kamu tak akan mendapatkan seorang pemimpin pun yang dapat memberi petunjuk kepadanya. Masih banyak ayat lain yang menunjukkan makna yang sama. Lafaz Al-Huda ada kalanya dimaksudkan sebagai keterangan dan penjelasan mengenai perkara yang hak, penunjukan dan bimbingan kepadanya, sebagaimana makna yang terkandung dalam firman-Nya, yaitu firman Allah pada surat Asy-Syu'ara ayat 52 yang artinya, dan sesungguhnya kamu benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Sedangkan firman Allah dalam surat Ar-Ra'd ayat 7 yang artinya, sesungguhnya kamu hanyalah seorang pemberi peringatan, dan bagi tiap-tiap kaum ada orang yang memberi petunjuk. Dulur-dulur seiman, at-taqwa itu makna asalnya adalah mencegah diri dari hal-hal yang tidak disukai. Mengingat bentuk asalnya adalah qawa yang berasal dari kata al-wiqayah atau pencegahan.
An-Nabigah, salah seorang penyair jahiliyah mengatakan, penutup kepala terjatuh, padahal dia tidak bermaksud menjatuhkannya. Maka dia memungutnya seraya menutupi wajahnya, menghindar dari pandangan kami dengan tangannya. Dulu seiman, menurut suatu riwayat, Umar ibnu Khattab pernah bertanya kepada Ubay ibnu Ka'ab tentang makna takwa. Maka Ubay ibnu Ka'ab berbalik bertanya, pernahkah engkau menempuh jalan yang beronak duri? Umar menjawab, iya benar. Ubay ibnu Ka'ab bertanya lagi, kemudian apa yang kamu lakukan? Umar menjawab, aku bertahan dan berusaha kuat untuk melampauinya. Ubay ibnu Ka'ab berkata, itulah namanya takwa. Dulur seiman, di dalam kitab Sunan Ibnu Majah disebutkan Abu Umamah radhiyallahu anhu yang menceritakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, yang artinya tiada keuntungan yang paling baik bagi seseorang sesudah takwa kepada Allah selain dari istri yang soleh. Jika dia memandangnya membuat dia bahagia, dan jika dia memerintahnya ia taat. Jika melakukan giliran terhadapnya maka ia berbakti, dan jika dia tidak ada di tempat atau meninggalkannya maka ia memelihara diri dan harta suaminya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.